bukan menantu idaman. Malam harinya di kediaman Sandi, Aulia terlihat termenung, seperti sedang memikirkan sesuatu. Masih menerka-nerka dengan pikiran yang sangat mengganjal. Gadis itu merasa tidak asing dengan nama Roni Hermawan. Sepertinya dia pernah mendengar nama Roni. Tapi Aulia lupa di mana dia tahu nama Roni itu. Sayang, kenapa melamun? Tanya Sandi melingkarkan tangannya ke perut Aulia, mendekap erat dari belakang dengan posisi menyamping. Tidak lupa kecupan-kecupan kecil di tengkuk sang istri yang membuat Aulia merasa geli. Enggak kok mas. Sandi semakin mengeratkan pelukannya, merenggut tubuh mungil sang istri sampai badannya menempel ketat pada punggung Aulia. Masih memberikan kecupan lembut yang membuat Aulia mendesah tertahan. Tapi kamu sejak tadi terlihat diam saja, seperti sedang memikirkan sesuatu. Ucap Sandi menghentikan kegiatannya. Saat ini mereka sudah berada di atas ranjang king size setelah selesai makan malam dan sholat isya. Sandi dan Aulia memutuskan untuk rebahan saja di kamar. Sandi masih merasa malas bertemu dengan mamanya, karena menurut pria itu, mamanya juga tidak terlalu mempedulikan ataupun memperhatikannya. Sejak kecil Sandi sudah ditinggal pergi ke Jerman oleh kedua orang tuanya. Bahkan, mamanya pun tega meninggalkan dirinya yang saat itu masih berusia 4 tahun untuk mendirikan perusahaan di Jerman bersama sang papa. Sejak saat itu Sandi dirawat oleh Nenek Sari. Sebenarnya papa dan mama Sandi ingin mengajak putranya itu untuk tinggal menetap di Jerman. Tetapi karena nenek hanya tinggal sendiri di rumah megah itu, ia pun menginginkan Sandi untuk tinggal bersamanya dan merawat cucu kesayangannya sampai tumbuh besar hingga saat ini. Jadi jangan salahkan Sandi kalau dia memang tidak terlalu dekat dengan kedua orang tuanya. Sayang, kenapa aku kepikiran yang namanya Roni ya? Jawab Aulia membalikkan badannya menghadap sang suami. Kenapa kamu jadi kepikiran Roni, sayang? Sandi memicingkan matanya. Aulia terkekeh melihat reaksi suaminya itu. Jangan cemburu dulu sayangku. Jelas aku cemburu. Sandi menarik pinggang sang istri lebih mendekat. Aulia mengingat saat tadi siang di kantor suaminya. Setelah mendengar ucapan Mesya yang menginginkan Sandi membantu Mesya untuk menggagalkan rencana pernikahan sepupunya dengan Roni, membuat Aulia benar-benar berpikir keras dengan nama pria itu. Jangan mencurigaiku dulu. Aku hanya berpikir nama itu tidak asing. Ucap Aulia melihat wajah suaminya yang berubah menjadi sangat masam. Sayang, Mas tidak suka kalau kamu memikirkan nama pria lain selain aku ya. Belum sempat Aulia menjawab, tiba-tiba ponselnya di atas nakas berdering. Sandi yang memang lebih dekat dengan nakas mengambilkan ponsel sang istri dan melihat siapa yang menelpon. Dari siapa mas? Tanya Aulia. Dari nomor tidak dikenal, sayang. Sandi mengelurkan ponsel itu pada Aulia. Siapa malam-malam begini menelpon? Angkatlah, siapa tahu penting. Aulia mengangguk dan kemudian langsung menggeser layar hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Aulia. Aulia merasa sedikit terkejut mendengar suara di seberang telepon itu. Ada perlu apa malam-malam begini Anda menelpon saya? Aulia sangat mengenal suara itu. Ya, itu adalah suara pria yang kemarin mengambil pesanan gaun pengantin di butiknya. Kenapa kamu galak sekali? Ayolah Aulia. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin mengobrol saja. Sepertinya Aulia ingat sekarang bahwa yang namanya Roni itu adalah pelanggan yang mengambil gaun pengantin pesanan calon istrinya. Ya, Aulia tidak salah lagi. Maaf Tuan Roni, saya sudah mempunyai suami, dan tolong jangan menelpon saya kalau tidak ada hal yang penting. Sandi mengerutkan keningnya ketika mendengar Aulia menyebutkan nama Roni. Tetapi suami Aulia itu masih setia ingin mendengar apa yang akan diucapkan oleh si penelpon untuk istrinya. Aku sudah tahu Aulia. Suami kamu namanya Sandi bukan? Aulia langsung menoleh ke arah Sandi dan memberi kode untuk mendekat. Kurasa dia itu Roni sahabatmu mas, yang kata Mes sebentar lagi akan menikah dengan sepupunya. Bisik Aulia. Apa? Sandi mendekatkan telinganya pada ponsel Aulia. Tuan Roni, sebenarnya apa maumu? Tanya Aulia. Tidak ada.
Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku ingin memesan beberapa setelan jas dan kemeja untuk dipakai pas acara resepsi pernikahanku nanti. Bisakah aku memesannya dalam waktu 2 bulan? Berapa banyak yang akan Anda pesan, Tuan? Sepertinya pernikahan Roni dan Feby akan diadakan sedikit mewah. 10 jas dan 10 kemeja. Besok, aku akan ke butik untuk membahas bagaimana bentuk modelnya. Baiklah, kalau begitu besok kita ketemu di butik. Assalamualaikum. Aulia langsung mematikan ponselnya. Jadi Roni menemuimu di butik? Tanya Sandi seketika. Sebenarnya dia cuma mengambil pesanan gaun pengantin untuk calon istrinya. Aku juga tidak tahu awalnya, ataupun mengenal siapa dia, sayang. Coba Aulia bangkit dari tidur, berjalan ke arah meja rias dan duduk di sana. Sandi bangkit dan mengikuti sang istri menuju ke meja rias. Jangan marah, sayang. Sebenarnya aku takut kalau kamu bertemu dengan Roni. Dia itu pria brengsek yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan obsesinya. Sandi memegang bahu Aulia dan mencium puncak kepalanya. Sayang, bagaimana kalau kita menemui Feby, sepupunya Misha? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Roni bukan pria yang baik untuknya. Dan juga agar Misha membantumu untuk lepas dari perjodohan konyol mama. Maksudnya apa coba? Ingin kamu menikah lagi? Apa mama benar-benar tidak mau menerimaku sebagai menantu? Ucap Aulia sendu. Sandi menarik lengan Aulia lembut, menyuruh istrinya itu berdiri. Jangan mengatakan itu, sayang. Mama pasti juga menyayangimu. Lalu kenapa mama masih ingin kamu menikah lagi? Apa aku tidak pantas untukmu? Sandi langsung memeluk istrinya. Aku akan menentang mama, dan akan kutunjukkan bahwa hanya kamu yang pantas menjadi Nyonya Sandi Prayoga. Ucap Sandi mengelus rambut panjang sang istri yang memang tidak memakai jilbab. Aulia akan tampil cantik dan seksi saat berada di kamar. Dia tidak akan pernah melepaskan hijabnya di depan orang lain, meskipun di depan nenek. Jadi, apakah kamu beneran akan membantu Meisha, sayang? Kalau menurutku lebih baik biarkan saja mereka dengan urusannya masing-masing. Aku takut kalau kamu berurusan dengan Roni. Lebih baik aku yang akan menentang mama, jadi tidak perlu ikut permainan Meisha. Ucap Sandi mengalihkan pembicaraan agar istrinya tidak terlalu sedih. Sepertinya memang aku harus bertemu dengan Feby, sayang. Aku akan menyelamatkan 2 kubu sekaligus, yaitu Feby, kamu dan Misha. Jawab Aulia. Sandi hanya pasrah dengan rencana istrinya. Sepertinya Aulia akan memberikan bukti pada Mama Rahel bahwa dia sangat layak menjadi menantu di keluarga Prayoga. Bersama